位这一世，我等来继承。好了，别废话了。小红妹妹，我们去这回。别死了！你不问，我们也……你们是谁？青龙，陈黑吕长生变的，只有这样。你找打，你找打！别给自己贴金了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-45. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, tolong bantu subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian, biar mereka tahu kalau ada series Donghua yang seru sekali. Di minggu kemarin, Xiao Hong menceritakan mengenai awal terbentuknya reruntuhan makam pedang, yang mana ternyata terjadi pertarungan sengit antara kedua orang tua Xiao Hong menghadapi Raja Bangsa Surgawi. Mereka menciptakan sebuah pedang untuk bisa melawan pedang milik Raja Surgawi. Mereka berhasil menang, namun naasnya kedua orang tua Xiao Hong harus meninggoy, dan kini roh Raja Surgawi masih bersemayam di pedang Juxian. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Wang Loli meminta Xiao Hong untuk membawa mereka kepada pedang milik kedua orang tuanya, karena mereka itu menggunakan hal tersebut untuk bisa mengalahkan Raja Surgawi. Namun bagi Xiao Hong dan pedang itu, mereka ini masih belumlah mampu untuk bisa mengalahkan Raja Makhluk Surgawi. Haitia menenangkannya karena bagaimanapun mereka ini sangatlah kuat. Jadi lebih baik dia itu percaya saja kepadanya. Mereka juga berjanji akan menyelesaikan urusan yang belum sempat orang tuanya selesaikan. Mendengar hal tersebut, Xiao Hong pun paham dan akan membawa mereka untuk ke tempat pedang itu berada. Sebuah portal pun tercipta, yang mana ini adalah dunia kecil pembuatan makam baru. Baru saja masuk, mereka sudah melihat pedang Jutian yang tepat berada di hadapan mereka. Tidak hanya itu saja, di sini juga tempat di mana kedua orang tua Xiao Hong dimakamkan. Xiao Hong membenarkan semua itu. Hanya saja Chu Sangseng yang mengidap OCD menyadari kalau ada kata-kata yang salah. Wang Loli segera menutup mulutnya untuk mencegah Chu Sangseng merusak suasana. Chu Sangseng pun meminta maaf karena dia pengidap akut OCD. 这里是埋葬我爹娘的地方。对不起。 Mereka penasaran apakah Xiao Hong itu tahu nama kedua orang tuanya, karena mereka ingin memastikan identitasnya. Hanya saja Xiao Hong tidaklah tahu karena yang dia ingat kedua orang tuanya adalah yang terkuat. Haitian memberikan salam kepada kedua orang tua Xiao Hong. Masing-masing dari mereka mulai memperkenalkan diri yang berasal dari Sekte Immortal. Ketiga murid ini berjanji akan mengalahkan Raja Surgawi agar bisa menghentikan invasi mereka ke dunia manusia. Mereka berharap kalau kedua orang tua Xiao Hong bisa melihat semua itu di alam atas. Warisan yang ditinggalkan akan mereka gunakan demi bisa meneruskan semangat juang mereka. Xiao Hong meminta mereka untuk tidak banyak bicara lagi. Dia pun melemparkan pedang ini kepada Chu Sangseng. Haitian dan yang lainnya berjanji akan kembali kemari setelah mengalahkan Raja Surgawi. Namun sebelum itu, Xiao Hong menghentikan mereka hanya untuk meminta agar mereka tidaklah mati. Haitian sudah mengatakan kalau mereka ini kuat. Namun lagi dan lagi, Xiao Hong menghentikan mereka yang membuat ketiga murid ini tidak kunjung pergi. 二位前辈，二位这一世，我等来继承。好了，别废话了。小红妹妹，我们去这回。别死了！ Pada akhirnya, Haitian dan yang lainnya pun dengan gagah berani mulai menantang Raja Surgawi. Namun mereka bertiga ini sama sekali tidak tahu harus pergi ke arah mana. Selain itu, mereka juga tidak bisa kembali menemui Xiao Hong karena lupa dengan jalannya. Alhasil, ketiga murid ini pun menjadi kebingungan. Sampai akhirnya Wang Loli mengajak mereka ke antrian panjang mie ayam. Chu Sangseng ingin bertanya kepada orang-orang itu. Namun Wang Loli menahannya karena mereka hanya perlu untuk ikut berbaris saja. Selain itu dia ingin mereka untuk tetap diam karena jika tidak orang-orang itu akan mengetahui keberadaannya. Namun Haitian takut karena antrian belakang terus menatapnya. Mungkin alasan orang-orang ini tidak menyerang karena mereka telah berbaris dengan patuh. 不必，别问。嘘，别说话。看着我。
幸好没成。 Setelah mengantri dalam waktu yang cukup lama, akhirnya mereka pun dibawa berpindah ke sebuah tempat, yang mana terdengar sebuah suara yang menyambut mereka. Suara ini berasal dari pedang Jusian. Roh Kaisar Surgawi berada di dalam pedang itu. Ia pun meminta orang-orang ini untuk memberikan hormat kepadanya. Terlihat kalau orang-orang yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya menyerahkan semua kekuatan spiritual mereka dan langsung terjun ke bawah sana. Melihat semua itu membuat Wang Loli dan yang lainnya kesal. Karena Raja Surgawi menganggap para manusia sebagai sapi perah untuk mempertahankan kehidupannya. Awalnya mereka mengira orang-orang itu telah meninggoy. Namun nyatanya mereka masih baik-baik saja, sebab tebing ini tidak begitu tinggi. Di tengah pembicaraan itu, Raja Surgawi menjadi begitu marah karena ketiga orang ini tidak memberikan hormat kepadanya. Tentu saja Hetian dan yang lainnya tidak ingin memberikan hormat kepada hal yang menjijikan. Selain itu, mereka menjamin kalau ini ada takdir dari kekuatan. Selain itu, mereka menjamin kalau ini adalah akhir dari kekuasaannya. Mendengar apa yang mereka katakan tentu membuat Raja Surgawi marah besar. Dia pun penasaran siapakah mereka. Karena beliau sudah mengatakan mantra tersebut, jadi Wang Loli, Hetian, dan juga Chu Sangseng mulai memperkenalkan diri dengan ciri khas sekte immortal dengan stiker ayam. 不问，我们也你们是谁？青龙，全黑体育场胜。凤王路。 Xiao Hong hanya bisa melongo saja melihat perkenalan mereka. Sayang sekali Raja Surgawi tidak suka melihat hal tersebut dan langsung menyerang. Xiao Hong seharusnya tidak menaruh kepercayaan kepada kelompok aneh dan gila seperti ini. Bagi Roh Surgawi, orang-orang itu sama sekali tidak pantas berdiri di hadapannya. Untung saja serangan tadi tidak membuat mereka terluka cukup parah. Hanya saja mereka kesal karena Raja Surgawi melakukan serangan secara diam-diam. Dan ini merupakan perbuatan yang tercela. Hanya saja di dada Wang Loli terdapat sebuah tanda, yang mana itu adalah sebuah serangan dari Raja Surgawi. Untung saja Hetian dan cepat menahan serangan tersebut. Raja Surgawi begitu kesal karena para budaknya setelah berani menantang Raja tertinggi. Mereka pasti belum pernah melihat wujud sempurna dari suatu makhluk. Dia lebih murni dari daging, lebih kuat dari tulang, dan keabadian adalah esensinya. Hetian menganggap dia itu hanyalah sebuah pedang patah saja. Raja Roh Surgawi kesal dan menyerangnya. Bukannya berhenti, Hetian terus mengejeknya. Ini pun semakin membuat Raja Surgawi marah besar. Hetian menganggapnya sebagai pengecut karena telah kalah dari manusia, namun malah bersembunyi di balik pedang yang patah. Ia tidak tahu Raja Surgawi apa yang terbentuk seperti pedang. Raja Surgawi terus melakukan penyerangan kepada Hetian sambil memberitahu kalau apa yang dia katakan tidaklah benar. Karena Raja Surgawi memilih untuk masuk ke dalam pedang itu karena hanya dan begitulah dia bisa menjadi lebih sempurna dan lebih murni. Hetian paham tapi dirinya tidak terlalu peduli juga. Karena Raja Surgawi hanya berada di sana saja dan tidak bisa kemana-mana. Karena Raja Surgawi hanya tertancap di situ saja tanpa bisa kemana-mana. Sepertinya perkataan Hetian kali ini telah membekas di hati Raja Surgawi. Ia pun terus saja melancarkan serangan tanpa henti kepadanya. Ia juga memberitahu kalau keberadaannya di sini hanya untuk membantu bangsanya menghancurkan dunia manusia. Apa yang dia katakan hanya ditertawakan oleh Hetian. Karena dia yakin bangsa Surgawi pasti telah lama menganggapnya mati. Bahkan jikapun dia masih hidup, pasti bangsa Surgawi tidak ingin repot-repot menyelamatkannya. Muak dan perkataannya, Raja Surgawi pun mengeluarkan seluruh serangannya kepada Hetian agar bisa membungkam mulutnya. Untung saja semua itu tidak berhasil mengenainya. 只有这样，你找打，你找打！别给自己贴金了！一缕死我的族人，你同族？你们是谁？ Wang Loli memanfaatkan hal tersebut untuk bisa menyerang Raja Surgawi. Namun semua itu masih belum berhasil. Tapi ini sengaja Wang Loli lakukan agar Chu Sangseng bisa menghentikannya dengan pedang Jutian. Namun sebelum itu kita malah dibawa ke beberapa saat sebelumnya, yang mana Xiao Hong memberitahu kelemahan dari pedang Jusian, yang mana mereka harus mencari celah yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Chu Sangseng berhasil melancarkan serangan, akan tetapi itu masih belum cukup untuk bisa menghabisi Raja Surgawi. Ia pun tertawa dan memberitahu kalau pedang Jutian yang tidak memiliki roh pedang sama saja dengan cangkang kosong.
Mereka baru bisa mengalahkannya jika bisa menemukan roh pedang Jutian. Namun Raja Roh Surgawi langsung terkejut ketika melihat keberadaan Xiao Hong, karena ternyata dia adalah roh pedang Jutian. 再次攻击那里，就能那个。 你们砍中了！电灵的绝天剑，除非小红你是绝天剑。 Akhirnya Xiao Hong mengingat semua yang terjadi di masa lalu dan siapa dia yang sebenarnya. Mereka pun ingin meminta bantuan kepada Xiao Hong. Raja Surgawi memintanya untuk berpikir 2 kali, karena jika Xiao Hong kembali menjadi roh pedang, maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Namun Xiao Hong sudah membuat keputusan. Dia akan percaya kepada Hetian dan yang lainnya mengenai janji mereka yang ingin menyelesaikan urusan kedua orang tuanya. Maka karena itulah ia akan kembali kepada pedang Jutian. 你回到剑中就再也。一定一定。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.